Jadi begini adik-adik, saya mendapat telepon dari Tuti Aries Talahai, seorang pegawai negeri sipil di Provinsi Sulawesi Tengah, Palu. Jadi saya mendapat telepon dari Tuti memperkenalkan diri bahwa dia seorang PNS dan dia ini punya masalah di Jakarta dengan Andrigo. Awal perkenalan Andrigo dan Tuti ini, menurut Tuti saat bercerita bahwa mereka itu mau rekaman di Jakarta. Dalam perjalanan itu antara dua orang anak manusia ini, ya ibarat bahasa ya pucuk dicinta ulang pun tiba. Akhirnya Andrigo kemana-mana selalu bersama Tuti dan Tuti bersama Andrigo dalam kehidupan di Jakarta. Selanjutnya dua anak manusia ini berangkat untuk memperkenalkan diri ke orang tuanya Tuti di Palu. Itu kurang lebih 1 minggu ya di Palu. Setelah itu dua orang anak manusia ini kembali ke Jakarta, rekam di Jakarta, dan Andrigo mengajak klien saya ini Tuti Aries Talahai ke rumah orang tuanya Andrigo di Riau. Menurut Tuti, rumahnya Andrigo itu bukan di Pekanbaru, namun ada perjalanan jauh lagi ke sana. Sehingga mereka akhirnya sampai. Kenapa Andrigo mengajak Tuti? Ya teman-teman tentunya punya cerita dan sudah punya pikiran. Tidak mungkin tanpa adanya chemistry bisa berangkat, bisa jalan. Dan kenapa Tuti mau mengikuti? Karena mereka sudah punya ikatan rasa, cinta dan lain sebagainya antara dua anak manusia ini, sehingga Tuti memberanikan diri untuk berkunjung balasan sesudah Andrigo mengunjungi orang tuanya. Di situ ada janji nikah dan lain sebagainya. Setelah hubungan ini berlanjut, berjalan, Tuti Ariesta hamil. Dalam perjalanan kandungan, usia kandungan dari Tuti Ariesta ini, Andrigo mulai jaga jarak dan lain sebagainya. Terus sampai dengan kelahiran juga Andrigo sepertinya mulai mengingkari. Dan di situ ada pernyataan bahwa masa sih kalau gitu kita tes DNA kalau benar anak saya. Di situ ditantang balik sama Tuti untuk pergi melakukan cek tes DNA. Karena di situ dia minta tes DNA. Di mana-mana kalau sudah ada laki-laki atau keluarga laki-laki meminta untuk tes DNA, berarti adanya sesuatu kekhawatiran, adanya sesuatu ragu di situ. Namun yang saya sebagai pengacara saat ini, saya merasa, menurut Tuti hubungannya ini spesial antara Tuti dan Andrigo. Selain Andrigo, Tuti tidak pernah berjalan dengan laki-laki yang lain. Karena orang dua ini selalu bersama-sama kemana-mana. Tapi kok terjadi pembuahan seolah-olah sudah seperti itu. Oke, dalam perjalanan itu akhirnya bayi ini lahir. Ya, seorang anak laki-laki Gaga ini, Dava. Kemudian tidak ada tanggung jawab dan lain sebagainya, janji kawin semua tidak terwujud. Si Tuti ini mencoba dengan perjuangannya dia untuk mencari keadilan di Jakarta 2017 ya, akhirnya kasus ini coba mencuat dan lain sebagainya, tidak tahu juntrungnya. Kemudian Tuti juga dengan kesibukan kembali ke Sulawesi dan lain sebagainya itu di penghujung 2019 awal 2020 itu ada komunikasi saya dengan Tuti. Tuti memperkenalkan diri, akhirnya meminta saya untuk menyelesaikan permasalahan dia ini. Dengan corona dan lain sebagainya kami terhenti. Karena tidak bisa bepergian itu kami terhenti dengan kesibukan saya di luar pulau. Namun Tuti ini terus meminta kepada saya, katanya, "Bang, tolong saya dibantu. Saya melihat abang figur orang tua yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Saya juga punya rasa simpati yang luar biasa." Udahlah, saya tangan, dan puji Tuhan hari ini saya baru datang dari Makassar mendapat surat kuasa. Dan seperti tadi ada melihat. Ini saat ini kapan tibanya, Bang? Surat ini sudah beberapa waktu lalu tiba, namun saya barusan membuka tadi karena barusan tadi pagi saya tiba dari Makassar ya. Selama beberapa hari saya mengurus kasus di Makassar.
Untuk menyangkut anak, itu berkali-kali saya menanyakan kepada Tuti adikku, apa benar itu anak hasil dari Andrigo? Dia bilang, "Bang, demi nama Tuhan saya siap sumpah dan saya akan bawa anak ini bersama abang sebagai kuasa hukum untuk melakukan tes DNA." Itu sudah siap. Dan tadi pun Tuti bilang kalau sekiranya Andrigo membantah, kita siap minggu depan untuk tes di Jakarta. Jadi begini, di situ ada dikatakan bahwa seperti seolah-olah Tuti itu selalu membel hubungi sama Andrigo itu hanya meminta uang, urusannya uang. Sementara menurut Tuti Aryesta itu tidak pernah ada kiriman-kiriman uang itu. Hanya pernah kirim itu saat Dava mau masuk TK. Ya. Jadi tidak pernah ada. Itu perlu teman-teman garis bawahi pengakuan Tuti Aryesta Lahai kepada saya. Tuti sekarang bekerja di Sekwan, Sekretaris Dewan DPR Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi dia pertaruhkan juga dong, dia punya nama baik, nama keluarga, dan dia punya jabatan di Palu. Untuk menyangkut komunikasi itu sampai dengan saat ini tidak pernah ada, dan Tuti ini siapapun yang berkomunikasikan dia seperti sudah menutup diri. Mungkin dia kecewa atau lain sebagainya. Dia cuma bilang gini, "Abang, maaf, saya sudah anggap abang seperti kakak sendiri, orang tua saya sendiri. Biarlah cukup abang saja yang menyelesaikan dengan pihak-pihak manapun. Tapi apabila Andrigo membantah, udah bang, saya minta izin di provinsi untuk ke Jakarta." Tanggung jawab. Adanya suatu tanggung jawab terhadap anak yang Tuti lahirkan. Buat cinta antara Andrigo dan Tuti. Saya tantang sama Tuti. Saya bilang, "Tut, you datang, saya yang biaya kita tes DNA." Karena sudah cukup lama anak ini selalu berkeluh kesah sama saya punya feeling ya. Sebagai orang tua juga, kita kan kesian juga ya. Ada anak-anak saudari kita coba balikin aja permasalahan ini. Kalau bagaimana menimpa keluarga kita, saudari kita terima enggak? Sebagai anak manusia saya tentunya tidak terima, makanya saya nantang. Saya bilang, "Tut, benar nggak anakmu? Kalau nggak benar anakmu, kamu jangan pernah kenal saya. Tapi kalau betul itu anak Andrigo, udah kamu datang, kita tes DNA." Ini kita cari kebenaran di sini. Adanya pengakuan dan harus ada tanggung jawab ini. Bagaimana penyelesaian terhadap anak ini untuk sekolah, masa depan dari anak ini.